Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah ala jami'i ni'amillah. Al khairu wa syarru bimasyiatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal kiram wal mukhtaram, para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, para gawakis, para wanawaning yang sempat hadir pada kesempatan hari ini yang selalu kami ta'zimi. Wabil khusus hadir di tengah-tengah kita panjenenganipun Romo Kiai Haji Khalid Mawardi. Hadir juga Romo Kiai Rusdi selaku Rais Syuriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Martapura. Hadir juga seluruh kiai dari jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Jayapura yang juga selalu kami ta'zimi. Pejabat pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang sempat hadir pada kesempatan hari ini yang selalu kami hormati. Dan juga tak lupa wabil khusus kepada beliau Sohibul Bait wa Sohibul Hajah Romo Kiai Nur Wahid SPD dan juga Ibu Rosiatun. Tak lupa kepada pihak besan dan seluruh rombongan, yakni Bapak Imam Masruri dan Ibu Sulaibah, mohon maaf, keluarga besar yang juga selalu kami hormati. Dan tak lupa pada yang berbahagia kedua mempelai yang alhamdulillah pada tanggal 18 kemarin sudah melangsungkan ijab qabul dengan lancar, tak ada halangan suatu apapun. Alhamdulillah, syukur. Tak henti-hentinya marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa menghadiri acara pada kesempatan hari ini dengan keadaan sehat. Tak ada halangan suatu apapun. Semoga langkah kita dari rumah menuju majelis ini selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan sholihan indallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan karibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya minat dunia hatta akhirah, dan semoga kita semuanya selalu diakui umat beliau yang berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati,
acara Walimatul Urus Saudara Nur Muhammad Muridan SPD Kiai Nur Wahid SPD dan Ibu Rosiatun, dan juga Saudari Hafizah Nur Hasanah Al-Hafizah binti Bapak Imam Masruri dan Umi Sulaibah. Selasa 22 April 2025 tersusun sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu tari sambutan. Acara yang ketiga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang keempat yaitu acara adat. Acara yang kelima yaitu sambutan penyerahan dari pihak mempelai perempuan. Acara yang keenam penerimaan pihak dari mempelai laki-laki. Acara yang ketujuh arahan dan bimbingan Bapak Bupati Oku Timur. Acara yang kedelapan yaitu Mau'izatul Hasanah. Dan acara yang kesembilan doa dan diakhiri dengan ramah tamah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengambil berkah pada acara hari ini, marilah kita buka bersama acara pada hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab, dengan harapan acara berjalan dengan lancar sampai paripurnanya nanti, tidak ada halangan suatu apapun. Ala hadinah wa ala kulli niyatin sholih wa li hasil maqasidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, acara yang kedua yaitu tari sambut. Kepada yang bertugas disilakan.
Beri aplaus yang meriah kepada petugas penari sambut. Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak acara yang ketiga yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Karim Ustadz Hasan Takwim Al-Hafidh. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
Allahu Akbar. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Dihaturkan terima kasih kepada beliau Al-Karim Ustadz Hasan Takwim Al-Hafidh dan juga Ustadz Mubarak
Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, acara yang keempat yaitu acara adat yang dalam hal ini akan dipandu oleh beliau Haji Ahmad Malik. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ulangi sekali lagi Pak Bu ya. Yang ucapkan salamnya hukumnya sunnah, yang menerima wajib. Tiap-tiap barang yang wajib tidak ditunaikan selaku dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Holik Mawardi beserta Ibu sebagai Bupati yang terdahulu yang sempat hadir pada siang hari ini yang kami banggakan. Yang saya hormati seluruh yang hadir pada hari ini yang berbahagia. Baiklah Pak Bu ya, sebelum acara sawir pengantin ini kami sampaikan sedikit mengenai sawir pengantin ini Pak Bu ya. Awal yang pertama mulai tahun 2011 di Kecamatan Jayapura. Maaf ngomong, saya yang mengawalnya dulu, yang mandunya dari dusun kami Batu Raja Hilir Peninjauan. Itu awal pertamanya. Yang awali sawir pengantin ini Pak Nur Wahid. Awal pertama saya nikahkan anak saya dulu. Nah sehubungan ini Pak Bu ya, membudaya wabil khusus di Kecamatan Jayapura tidak ada ugan di Katik Jawa. Mulai ada acara pengantin, mengadakan sawir pengantin. Untuk ini, baiklah Bapak Ibu saudara sekalian, maka saya sampaikan di sini dikarenakan di sini banyak tamu undangan yang dari luar. Jadi di sini Pak Bu sudah saya sampaikan dengan Bupati. Jadi masalah sawir pengantin, boleh Paknya, ya apa-apanya itu sebagai adat istiadat dari Kecamatan Jayapura. Nah mulai 2 tahun yang lalu saya sampaikan dengan Pak Lanusin bahwa sawir pengantin di Kecamatan Jayapura ini sudah membudaya. Baiklah Bapak Ibu saudara sekalian yang kami hormati, di sini sawir pengantin ini Bapak Ibu nantinya didulukan oleh bapak-bapaknya. Jadi mulai naik panggung bergilir dari sebelah kanan saya turun ke sebelah kiri. Jadi nantinya untuk ngambil berkahnya diawali dulu oleh Bapak Holik Mawardi beserta Ibu untuk sawir pengantin ini. Untuk mengawani mempelai 2 orang dari pihak mempelai laki-laki, 2 orang dari pihak mempelai perempuan. Silakan naik. Yang dari 2 belah pihak pengantin, bapak ibunya silakan, tidak apa-apa, untuk supaya berkah dan ramai. Silakan bapak-bapak, ibu-ibunya boleh naik ke panggung 2 orang. Allahumma sholli ala Muhammad.
sudah tahu Indonesia itu di peci. شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري صل وسلم عليه
شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وخالي أنت مصباح السرور صلى الله على محمد اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا مرسل خافق يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس وأنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنا كثير وخالي أنت مصباح السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Baiklah Bapak Ibu saudara sekalian, selesailah sudah acara sawir pengantin. Untuk ini saya yang mewakili kedua mempelai mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mencatat amal baik kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Untuk kedua mempelai silakan ke Kitty Mall besok Pak Nur Wahid untuk beli belanja oleh kenang-kenangan untuk kedua mempelai. Sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diaturkan terima kasih. Semoga apa yang telah
Bapak Ibu berikan kepada kedua mempelai bisa bermanfaat nantinya dan menjadi amal jariah panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, menginjak acara yang kelima yaitu sambutan penyerahan dari pihak pengantin perempuan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Muhammad Ikhwanuddin. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Romo Yai Nur Wahid sekeluarga besar dan Romo Yai Rusdi beserta ibu, dan juga Romo Yai Miftahul Faizin beserta ibu, dan juga Romo Yai Toipur Hidayat beserta ibu, dan juga para Romo Yai yang lainnya yang tidak hafal namanya, namun tidak mengurangi rasa takdim saya terhadap beliau. Dan insya Allah kita semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dari aparatur kepemerintahan, dari jajaran TNI Polri atau segenap seluruh kepala desa di Desa Tumijaya atau segenap jajarannya yang berkenan hadir, yang saya hormati. Teristimewa kepada kedua mempelai anak-anak kita, yaitu Mauridan dan Hafizah yang saat ini sangat berbahagia. Hadirin hadirat, para haji, hajjah, mubaligh dan mubalighah yang saya takdimi, dan seluruh para undangan yang berkenan hadir pada saat ini di tempat majelis yang mulia ini, dengan harapan semoga dengan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kita semua dalam majelis al-mubarak ini akan mendatangkan yaitu keberkahan untuk kita semua, dan semoga kita semua digolongkan hamba-hamba Allah yang bisa mendapat syafaatnya di yaumil masyar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, di sini saya didaulat oleh keluarga besar yaitu Bapak Imam Masruri, yang mana pada saat ini kehadiran kami serombongan keluarga besar tidak lain dan tidak bukan untuk mengantarkan putri kami yang bernama Hafizah di tengah-tengah keluarga Gus Mauridan. Ya. Sekarang saya panggil Gus Mauridan. Kalau di tahun 2010 dia masih kecil, karena saya silaturahmi tempat Bapak Nur ini masih kecil, masih senang mancing. Sekarang saya panggil Gus, oleh karena pengalaman atau ilmu yang dia timba di tengah-tengah masyarakat ini. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, tidak panjang lebar kehadiran kami sekeluarga besar untuk dengan rasa keikhlasan dan senang hati mengantarkan putri kami Hafizah di tengah keluarga besar Bapak Romo Yai Nur Wahid. Semoga dapat membimbing putri kami ini dengan diarahkan untuk bimbingan agama. Insya Allah beliau sudah bisa, namun bimbingan kekeluargaan mereka nol sama sekali. Untuk itu mohon kehadiran kami ini dan penyerahan kami untuk senantiasa diarahkan, dibimbing, dan juga seluruh para
pamong atau aparat desa, saya titip untuk mengarahkan putri saya ini di tengah-tengah desa, di aparat desa Tumijaya ini. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, mengingat acara terlalu padat. Untuk itu saya akhiri, teriring kata-kata untuk mereka berdua. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau dihaturkan terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan penerimaan dari pihak pengantin laki-laki kepada beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Imam Mu'arib SAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadratal Muhtaram, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, bil khusus panjenenganipun Romo Kiai Khalid Mawardi yang saya hormati, dan para alim ulama yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah berkah, banyak sekali yang hadir. Enten Kiai Rusti, wonten Kiai Said dari Belitang, wonten Kiai Baidowi, Kiai kathah, muga-muga berkah. Yang kedua kepada panjenenganipun Bapak Sugeng Hajat, panjenenganipun Bapak Nur Wahid selaku wali dalam acara ini dan Sugeng Hajat. Panjenenganipun kedua mempelai beserta pisan lupa. Panjenenganipun kedua mempelai, panjenenganipun Raden Mas Beranjang Agus Muridan kelawan dia Ayu Sekar, sapa jenengmu? Winda Hafiza, angel mun sini. Winda. Yo sini Winda, oh kaya nek. Winda Nur Habibah, oh Hafizah, yang alhamdulillah sekarang sudah duduk di singgasana pelaminan, kelihatan cocok sekali. Sing wedok ayu, sing lanang ganteng, sing wedok putih, sing lanang kok ireng piye ta sampean? Wis pokoke cocok lah keduanya, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang saya muliakan, berdirinya saya di sini adalah mewakili panjenenganipun Bapak Kiai Nur Wahid. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas kehadiran panjenengan semuanya, merepotkan panjenengan semuanya, meninggalkan aktivitas masing-masing. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Keduanya kami sekeluarga besar juga mengucapkan mohon maaf kiranya apa yang menjadi persediaan kami kurang merahanani wonten penggalih panjenengan bersama. Yang ketiga saya didapuk atau minangkani jejibahan meniko, yaitu saya mewakili keluarga untuk menerima apa yang disampaikan oleh besan. Pramila alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh besan, oleh pihak besan, Pak sinten jenengan namanya? Pak Ikhwanuddin, Pak Ikhwanuddin, konco dalam agama. Lak sitoke Nur Wahid, Nur niku cahaya, Wahid siji. Jadi wis dadi siji insyaallah berkah. Alhamdulillah. Jadi saya di sini mewakili panjenengan Pak Kiai Nur Wahid dengan ucapan kayak organik ramu nih, kok greng-greng ngono. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kedua mempelai yang hadir di tempat ini, yang laki-laki panjenenganipun Gus Muridan, yang dalam kembar mayang diwakili dengan seekor burung, yang perempuan Nduk Hafizah,
yang dalam kembar mayang diwakili dengan seekor ulat atau ular. Mudah-mudahan burung dan ulat bertemu dalam tempurung. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan ikhlas kami nyatakan kedua mempelai kami terima. Kesuwen wae greng ngono wae. Dan untuk ini kami hanya bisa mampu berdoa, mengajak kepada semuanya, monggo kedua mempelai ini kita berikan doa sehingga menjadi pasangan suami istri yang samawa, yaitu suami yang istiqomah, suami istri yang berkah dan mawadah warohmah. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Sebelumnya diucapkan selamat datang kepada para yai yang baru saja rawuh di tempat ini dan disilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan oleh jajaran kepanitiaan. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, acara yang ke-8 yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan kepada beliau Kiai Haji Khalid Mawardi. Kepada beliau disilakan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Maulana Muhammad. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله ذا صار مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaram, para alim, para ulama yang kami taati, banyak yang hadir pada kesempatan hari ini karena kebetulan yang punya hajat pun adalah seorang tokoh di daerah kita, khususnya di Jayapura ini, Pak Kiai Nur Wahid. Para pengasuh pondok pesantren baik dari Kabupaten Ogo Timur maupun dari kabupaten tetangga, Waikanan, Wong Banjarsari, para kepala desa sekecamatan Jayapura, Bunga Mayang, Bapak Camat yang masih menunggu Bapak Bupati, Sahibul Hajat Pak Kiai Nur Wahid dan istri serta besan dari veteran, Mas Muridan dan
hafizah. Saya tidak akan mengulangi lagi kalimat yang diucapkan oleh Pak Mu'arif, sing wedok ayu, sing lanang gandreng, terus ditambahi meneh. Nah, rata terus wis pokoke sing wedok ayu, sing lanang gandreng ngono wae. Ora ditambahi sing wedok putih, sing lanang ireng ora. Menyatane jan dijogo. Itulah kelebihan laki-laki, berwenang memilih. Ayo Mas Buritan yo, apa wenang milih kok. Ini siji wae yo aja kaya aku yo. Hadirin sekalian jamaah walimatul arus rahimakumullah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, karunia, taufik dan hidayah yang telah diberikan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, syukur siang ini kita dapat bersama-sama hadir dalam rangka walimatul arus, ngunduh pengantin di kediaman Bapak Kiai Abdul Wahid sekeluarga besar. Semoga acara ini insya Allah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'assalam kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diberikan syafaatnya, Allahumma amin. Pak Arif, angger sambutan kira-kira bingung nggawa catetan. Manten orang ngerti jenenge, bisa ngerti jenenge. Aku nggawa catetan, mergo wedi keliru. Tapi sebelumnya saya sudah ngapalkan, itu cara wong pinter. Cara wong bodoh kudune lebih kaya ngono, cateti siji-siji. Yang terhormat sapa bingung, apal gitu. Sedaya mawon, keteng kabeh malahan. Sebelum saya melanjutkan ini, mari kita kirim doa kepada almarhumah Ibu Winariana binti Sunaryono, istri Bapak Kepala Desa Tumijaya yang semalam telah meninggalkan kita semua. Insyaallah husnul khotimah, khususan di arwahiha Ibu Winariana binti Sunaryono. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fuanha. Allahumma la tahrimna ajraha waghfir lana walaha wala taftina badaha. Sayulillahi laumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian rahimakumullah, seyogyanya ini jamnya Pak Bupati, sambutan Pak Bupati dulu. Karena Bupati belum hadir, dimajukan. Jadi jam saya kalau Bupati masuk, saya turun. Jadi entah panjang entah pendek, yang jelas jangan melewati waktu sholat duhur. Jangan melewati waktu sholat duhur dengan alasan pengajian. Bagus-bagusnya sholat itu di awal waktu. Ora percaya kalau di Mekah, di Madinah enggak ada kegiatan meninggalkan sholat, meninggalkan karena urusan pekerjaan. Sholat mesti didahulukan. Enggak percaya berangkatlah. Yakin itu. Cuma kita kadang-kadang alasan pengajian terus sampai jam 1. Ini saya cari ilmu, kiainya datang dari Jawa, mahal harganya. Saleh dhewe ngajine mulai kawanan. Pagi cuma lomba lomba nyanyi, tidak selesai-selesai. Alhamdulillah, syukur pagi ini ada daripada untuk nyawer biduan, lebih baik untuk nyawer. Daripada untuk nyawer biduan, lebih baik untuk nyawer nganten, kan untuk dapat modal. Dapat modal, enak. Yo, Mas Wildan, dapat modal, alhamdulillah syukur. Soal nilainya berapa juta, itu keikhlasan daripada doa dan keikhlasan dari tamu-tamu kita. Hadirin sekalian rahimakumullah, juga saya pesan sama Mas Wildan dan Hafizah, hari ini pertemuan kita adalah pertemuan yang sangat bersejarah, khususnya bagi saya. Selamat datang Pak Ketua Dewan. Enggak. Pertemuan yang amat bersejarah, jarang kumpul ulama sebanyak ini. Jarang kumpul pengasuh pondok pesantren sebanyak ini. Biasanya datangnya pating selentir,
siji loro. Ini kumpul alhamdulillah banyak. Pertemuan kalian berdua, saya tahu sejarahnya. Saya tahu wedoke santrinya Ustadz Miftah. Ya, betul. Pengantin perempuan itu santrinya Ustadz Miftah, hafal Quran, hafizah. Wildan putranya Pak Kiai Ahmad Nur Wahid. Dulu yang nyarikan istri Miftah itu Nur Wahid. Ini Banjarsari bener. Nah, ojo lali sejarah. Nah, ini penting, sejarah ini penting Mas sekalian. Jadi Nur Wahid dulu nyarikan istri Gus Miftah, Ustadz Miftah. Sekarang gantian, yuk anaknya dia berjodoh-jodoh ke wayo. Cocok. Sama dengan saya Mas sekalian, kalau saya boleh berbangga hati, saya ini tukang dandan. Tukang dandan, orang mau dandan dalan tok, bangun enggak. Termasuk bangun pondok pesantren, termasuk pesantren ini. Dulu saya masuk tahun 2005 pesantren ini, mohon masya Allah. Masih papan. Alhamdulillah tahun 2006 saya dapat bantuan dari Australia. Dapat bantuan Australia. Satu pondok 1 miliar. Maka saya memilih. Selamat datang Pak Kades Targili, adik saya dari Condong dan istri. Saya tukang dandan. Kemudian dapat bantuan 4 miliar untuk Kabupaten Oku Timur. Saya bagi 4 pesantren. Termasuk Sumedang Sari, Lubuk Harjo, termasuk Tumijaya. Alhamdulillah syukur berkembang. 1 miliar pada waktu itu, bayangkan Pak, nilai tanah kebun karet itu baru 10-an juta. Karena 2006 sawah tempat saya hanya 40 juta, sekarang 0,5 miliar. Ini dapat bantuan 1 miliar, sehingga bisa jadi pondok seperti ini. Betul Pak Kiai Nur Wahid ya? Betul. Saya tukang dandan di mana-mana. Termasuk ya Ustadz Miftah, Pak, nggon aku ora sing do gelem sembahyang. Aku dimusuhi karo masyarakat. Karena keberadaannya tidak diterima oleh masyarakat. Terusnya kenapa? Pak, tunggoni masjidku. Tak tunggoni. Karena yang ganggu itu PNS sebagian. Pegawai dinas perhubungan, pegawai dinas pendidikan, pegawai polisi. Saya tunggui. Bahkan ada sebuah kejadian yang lucu. Suatu ketika orang hajatan di halaman masjid itu. Mangga makili ini pondok pesantren Pemutung Basuki. Mangga. Suatu ketika pengajian hajatan di depan masjid. Wadah orang yang tidak mau sholat, orang belum mau sholat. Tapi begitu meninggal dunia, minta Pak Ustadz Miftah nanti kalau saya mati tolong sholatkan saya. Ini perjuangan yang tidak mudah. Akhirnya alhamdulillah syukur tempat Miftah sekarang MTS-nya maju, aliyahnya maju. Padahal di modalnya cuma 100 sak setiap bangun. Tanahnya tuh dihibah-hibahkan dan ada yang beli. Bahkan ini Pak Rusti bahaya ini. Dia mau melebarkan sayapnya ke tempat kita. Wes ngerasani lemah gone dhewe arep gawe perguruan tinggi. Membuat perguruan tinggi karena apa? Di Martapura ini belum ada perguruan tinggi Islam. Ini tantangan bagi kita. Karena kalau di Martapura ada perguruan tinggi Islam, Waikanan nanti ikut ke sini. Ya Banjarsari ya. Oh, ado-ado ning Waikanan kono, cedak rene. Wong belanjane werene ora gelem sekolah kene tak adang. Nah, ini perjuangan Mas Wildan, perjuangan yang itu. Masuk adiknya Pak Ustadz Rafiq jadi pengantin. Bah,
tulungi aku ngapa nyuar dadi penganten. Dan ini banyak saya coba ini. Jadi saya merefleksikan kepada kita masing-masing, ojo lali karo sejarah. Jiwa saya jiwa pembangun, termasuk Mbah Rusdi konflik. Ora usah mikir kaya ngono Pak Rusdi ngopo, wis gawe dhewe wae. Pripun carane? Iki duit 1 juta, ana ning notaris, gawe pondok pesantren. Ngadeg. Alhamdulillah ngadeg. Berkembang. Barang wis nulungi wong pirang-pirang gara-gara nggon aku dhewe konflik. Ora rampung-rampung, sebab ora ana sing gelem ngalah. Aku ngrampungi nggone wong pirang-pirang wis rampung, nggone dhewe ora segelem rampung. Mergo ora gelem padha salaman. Sing dijak salaman diundang ya mau teko, rene aku mau nampa ya repot kaya ngono kuwi. Ini watek gol kuwi jenenge. Didatangi ndak mau nerima, diundang ndak mau datang. Ini jiwa yang seperti ini jangan dipakai oleh para ulama kita. Jiwa saya jiwa pembangun. Wong saya ini ngelamar istri saya di Jawa itu ndak pernah ngomong saya pernah jadi bupati karena saya sudah pensiun. Di sini orang mengatakan yang terhormat Bapak Bupati Lawas 2006, dia tidak percaya. Tidak percaya gue bojoku gitu, takon. Ngerti ini Bupati Ketoprak. Tidak percaya karena saya nggak malah cerita, nggak pernah membanggakan diri tempat saya. Saya bangga manakala ilmu saya, pengetahuan saya, wawasan saya, pengalaman saya bisa diterapkan di sini. Ini sejarah Mas Walidan ya. Ojo laleke pertemuan kalian berdua ada peran orang tua, ada peran ulama, ada peran kiai. Satu diantaranya adalah saya tukang dandan. Tukang dandan. Ning dandan ning gone dhewe malah ora iso. Angel. Hadirin sekalian rahimakumullah. Jaluk mic satu Mas. Satu lagi Mas, mic-nya Mas. Pengantin lanang cekelen. Nah. Mas Wildan, janjane sebenarnya kamu menikah itu tujuannya apa sih? Biar saya memberikan nasihatnya pas. Tujuan kamu nikah itu apa? Ayo. Beribadah dan mencari ridha Allah. Apa? Jangan cepat-cepat. Beribadah dan mencari ridha Allah. Ibadah mencari ridha Allah. Kuwi umum, kabeh ya kaya ngono. Kabeh seperti itu. Jol, bojomu ngomong, Jol tujuane kowe nikah apa? Kowe tujuanmu nikah itu ngapa? Sing terang saja lah, biar saya yang nasihatinya pas itu loh. Karo aku pengen telu. Ayo. Kalau tujuannya saja nggak ngerti terus mau kemana rumah tangga ini? Ini, nah ngomong terang-terangan wae. Neng usah tak tahu tuh kowe. Takutnya kene, wani jawab apa orang. Nasihat perkawinan harus ada tujuan yang ingin dicapai. Karena kita rata-rata wis nyerah. Terserahlah ngono yo. Ya wis. Hadirin sekalian rahimakumullah, kita sering terjebak oleh sebuah istilah dalam rumah tangga. Apa itu? Antara tujuan dengan hakikat. Antara tujuan dengan hakikat. Hakikatnya sebuah rumah tangga, hakikatnya sebuah pernikahan adalah litas kunu ilaiha. Agar keduanya bisa mendapatkan kedamaian, bisa mendapatkan ketentraman. Kalau nikah tidak mendapatkan kedamaian, tidak ada tentram dalam hatinya, itu hakikat rumah tangga itu sebenarnya sudah mulai berkurang, bahkan bisa sudah mendekati kerusakan. Itu hakikat. Litas kunu ilaiha tadi dibaca oleh Qari.
Itu banyak hafid di sini, hafizah banyak di sini. Ustadz Hasan itu, Ustadz Hasan tadi hafal Quran, Rafiq hafal Quran, banyak hafal Quran, banyak sekali. Tapi paham Al-Quran sedikit. Hafal Al-Quran itu banyak sekali. Tapi paham Al-Quran sedikit sekali. Sedikit sekali. Apalagi melaksanakan dalil-dalil Al-Quran. Maka Sunan Bonang itu membuat sebuah syair lagu, tadi saya nyanyikan, namanya Obat Hati. Yang pertama itu membaca Al-Quran dengan maknanya. Membaca Al-Quran itu sudah bagus, tapi kalau tahu maknanya, tahu ngerti karepe Al-Quran, ngerti karepe bahasa Indonesianya begitu. Kalau bahasa pemotong itu dong, wis dong. Tahu karepe Al-Quran itu lebih bagus, baru kowe dilaksanakan. Moh, kowe moh baru wasulasa. Paham Al-Quran itu penting sekali. Tidak mungkin, saya kadang-kadang orang itu kalau saya pulang ke Sukaraja kan saya melewati gereja besar di Sukaraja. Itu simbol sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh masyarakat kami Sukaraja dengan almarhum Kiai Soleh Hasan. Sebene wae ana gereja kuwi apik malah jejeran karo pondok. Di Jakarta Istiqlal dengan gereja katedral itu berhadapan. Bagus. Kenapa? Indonesia ini ya seperti ini. Bersatunya agama, bersatunya negara itu karena kerukunan, rukun antar umat beragama, rukun dalam agama, dan rukun antara umat agama dengan pemerintah. Itu yang penting sekali. Orang Katolik itu kalau ke gereja itu bawa Al-Quran, bawa kitab, Injil, dikekepi, Injilnya dipegang, betul, betul. Ini mu'alaf ini, pimpinan Perindo ini. Si gendut, aku manggilnya si gendut. Mu'alaf ini. Kemana-mana itu, baru 2 kan, tapi masih hidup semua. Kalau saya kan siji mati, siji ucul, siji ngurus, siji. Ini nggon aku ora urip. Oh, tutek-tutek ora gelem urip kok wis tuwa. Sama kayak ini. Wis pengantin tuwa umur 70 wis angel. Adem aja adem tenanan. Non Muslim, Katolik, Kristen itu ke gereja bawa Alkitab di bawah. Ini hari ini kita sedang berduka karena salah satu tokoh Katolik dunia meninggal dunia dalam usia 88 tahun. Padahal kemarin pagi waktu Paskah Jumat Agung dia masih khotbah dan memberikan pidato. Itu mati, cepet banget. Enggak perlu sakit, enggak Fatihah, ora teko, enggak nyampe. Nah kita umat Islam kadang-kadang Al-Quran di rumah tapi enggak punya, ataupun punya yang tidak tahu maknanya. Harus maca jare Pak Kiai wis apik bahalanya. Iya, baca itu sudah bagus, tapi tahu maknanya itu lebih bagus. Coba yang bawa HP Android, coba buka itu surat Al-Furqan ayat 30. Rasul berkata bahwa suatu ketika dia lapor kepada Allah, umatku akan menjadikan Al-Quran ditinggalkan mahjuro. Furqan 30, Al-Furqan ayat 30. Kita tadi ada orang baca Quran duet. Sayang duetnya lanang-lanang. Kalau biduan, kalau lagu Melayu kan duetnya lanang wedok. Duet lanang-lanang itu satu Ustadz saya Mubarok tunggu masjid dengan saya di Masjid Agung. Yang satu Ustadz Hasan. Yang sana cerita
Mahwa mahjuro, apa yang dimaksud mahjuro? Abai terhadap Al-Quran itu. Pertama, di saat Al-Quran dibaca, orang itu tidak mau mendengarkannya. Terutama di sepertian seperti ini, orang baca Al-Quran jarangnya mau mendengarkan. Itu mahjuro, mengabaikan. Yang kedua, walaupun dia tahu halal haramnya di dalam Al-Quran dibaca, sering dilanggarnya. Kita biasa dalam hidup ini melanggar barang yang sudah jelas-jelas dilarang oleh agama, dilanggar. Yang ketiga, ini saya ambilkan di tafsirnya Al-Misbah. Kalimat masjuro itu termasuk yang ketiga adalah tidak menjadikan Al-Quran sebagai landasan hukum dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kaidah-kaidah agama. Kita ngelihat sekarang di TV, hukum itu dimain-mainkan dan hukum itu bisa dibeli. Hukum itu untuk menang bisa salah jadi benar, benar jadi sebaliknya. Itu ngelihat di TV, 60 miliar, 10 miliar, 15 miliar. Lah wong tume 2 miliar-miliaran ya mangkat kaji ping pirang-pirang. Itu hukum. Ini ternyata betul Rasulullah sudah lapor kepada Allah. Suatu ketika umatku akan menjadikan Al-Quran mahjuro, abai. Berikutnya, tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat jiwa dalam tatanan kita. Ini. Maka pengantin berdua, ingat kalian hafal Quran, sekarang belajar memahami. Lengkap kedua, belajar mengamalkannya. Ketiga, belajar praktek untuk ditularkan kepada yang lain. Karena bangsa ini butuh yang namanya teladan. Hari ini kita butuh keteladanan. Sopo sing ada di teladan kita? Siapa yang akan jadi contoh kita? Pikir. Kursi. Niki kursi ini. Ini kursi banyak. Aku panitia toh. Oh. Aku rapal masalahnya kok. Kaya wong bingung tak siapi kursi. Sekarang kita butuh keteladanan. Butuh contoh siapa yang mau berbuat baik untuk bisa jadi teladan. Kita butuh teladan. Untuk siapa Pak Panitia? Untuk siapa? Untuk siapa? Pak Bupati, samping saya ini, Pak Ketua DPR ke sini, geser. Nah situ. Oh, kita memang nyediakan untuk itu kok. Gedak itu. Balik kita pulang searah loh, kita bisa gelut ning dalan loh. Jadi pemetung saya sukar aja. Kita ini butuh keteladanan. Dalam bidang apa? Pertama dalam bidang ubudiyah. Teladan dalam bidang ubudiyah karena banyak orang yang diteladani ternyata kelakuannya nggak bagus. Kelihatannya hafal sekali kitab bagus, tapi kelakuannya tidak bagus. Yang kedua bidang ekonomi. Nih Pak Dewan, bidang ekonomi ini penting sekali. Penting mboten Mas pengantin ekonomi? Penting. Takonono kabeh wong samene, kowe mau nggawa duit samono kae dikai. Kowe nggo modal kowe. Nggo modal untuk modal kalian berdua. Nah, bidang ekonomi ini penting sekali karena apa? Orang yang ngomong, ada yang orang berbicara, alah enggak perlu duit enggak apa-apa. Duit enggak dibawa mati untuk apa banyak-banyak. Tapi undangan hari Sabtu Minggu enggak punya duit. Bingung mau nyumbang apa? Pondok ini berkembang Pak Wahid dengan kawan-kawan, almarhum Pak Aziz. Bisa bangun karena kita punya uang. Kita bahasa bantu semua karena kita punya uang. Kalau enggak punya uang, setengah mati. Hari ini ada manasik haji dari kemarin di Masjid Agung. Yang banyak dari sekian peserta ini dari wilayah timur.
dari wilayah Buai Madang. Yang dari wilayah kita sini sedikit. Pak Targili desanya berapa yang berangkat haji tahun ini? Enggak ada kan? Enggak ada. Tumijaya berapa orang? Enggak ada. Sekecamatan Jayapura, Bungamayang, Martapura sedikit yang berangkat haji. Apakah tidak mungkin? Saking kepingin dan mungkin enggak punya duit. Apa nah? Ya, mangkat umroh ora teko. Umroh 20 juta untuk teko. Itu Nur Wahid itu lucu. Itu ada kejadian lucu itu. Biarlah kita buka-bukaan rapopo kena gue contoh kok. Pak Nur Wahid, suatu ketika Ustadz Miftah ke rumah saya, pagi-pagi habis subuh dengan istrinya. Bener ini, tak buka. Datang dengan istrinya ke rumah saya. Pak, saya sudah daftar haji, saya mau berangkat haji. Dengan istrinya di bawah, enggak. Ibunya diajak enggak ibunya? Ini di sini enggak ibunya? Nah, tak buka. Saya bilang, enggak usah berangkat. Saya tanya istrinya, kamu rela suaminya berangkat sendiri? Meneng wae. Dia ngomong ora ikhlas kok mbok seneni. Ngomong ikhlas asline ora ikhlas. Mau berangkat sendiri. Tunda keberangkatan. Ajak istrimu karena kamu nanti menjadi wajib mengantarkan istrimu untuk berangkat haji. Tak modali 5 juta ya. Kowe nabung 5 juta nggo bojomu tambahno dhewe. Berangkat suami istri. Pengalaman, oh ternyata haji itu enak, yang umrah itu enak. Dirikan biro apa? Nyabang apa namanya? Travel biro sendiri. Ini kan boleh duit kayak travel biro. Nyabang tenan sugih, dawame sugih. Duitnya oke. Pemetung penduduk, pemetung terantang BPP Liong. Yang saya ndak heran itu Ustadz Miftah entah bagaimana doanya itu. Dokter Lili wong gede-gede melu kabeh karo dhek, mungkin malam ditiriakati. Ini sejarah Mas Wildan, Mas, benar ya? Muridan. Ini sejarah, jangan lupakan itu. Ekonomi itu penting sekali dalam rumah tangga. Lihat kalau enggak percaya data di kantor pengadilan negeri agama ini kemarin tahun 2000 waktu saya mau pensiun 2020 yang cerai itu 1.500. Itu 90% masalah ekonomi. Ada yang suaminya pergi tidak pulang dan lain-lain. Nah, bagaimana meningkatkan ekonomi daerah ini biar bisa berangkat haji, bisa umroh, bisa bangun jalan yang bagus? Dulu Pak Wahid tahun 2005, 2006 saya diundang wayangan di sini oleh almarhum Pak Kades Ramso. Saya, almarhum Pak Sekda Tugya Pranoto dan almarhum Pak Maria Muraid Umar Habibi. Karena kami hobi wayang, berangkat nonton wayang ke sini. Gelap gulita. Mas, anggota dewan, gelap gulita. Belum ada listrik. 2006. Maka 2007 saya anggarkan 12 kilo. Pak Haji Bupati, Mas ini untuk kemana listrik untuk ke Jayapura ini kemana desa Jayapura? Pak Bupati waktu itu Jayapura enggak tahu karena belum pernah ke sini. Kantor saya masih di Jalan Merdeka. Langsung saya anggarkan 12 kilo itu sampai Simpang. Ternyata sampai diatur 13 kilo. Apalagi belum sampai Targilu belum sampai 2006. Dia masih pakai diesel. Ini santri saya dulu di Nurul Huda. Baru sekarang sudah sampai ke Karangmenjangan, dusun terjauh berbatasan dengan Maluku Selatan, 17 kilo dari desa Mendah. Sampai sekarang. Alhamdulillah syukur, jembatan Villa Masin saya bangun. Nah, dulu yang harga jagung tidak laku di dusun, begitu saya bangun, naik Rp500 per kilo. Lancarnya transportasi.
Ini sudah diaspal berkali-kali, tapi nggak ada yang berani melarang tonase truk sampai 40 ton yang pakai fuso. Kekuatan jalan ini hanya untuk 12 ton. Kalau ditekan dengan 40 ton, mesti rusak. Yang seperti ini, truknya berat belakang itu nekennya kuat sekali. Maka harusnya ada peraturan desa yang melarang melebihi itu. Ini walaupun jalan kabupaten buat perdes saja, dilarang melebihi itu peraturan desa. 40 ton itu besar, nggak rusak. Yang kedua ekonomi keluarga, Bapak sekalian. Yang berangkat haji setahun ini 1000 lebih Opo Timur, 1000 orang lebih. Tapi wilayah kita sedikit sekali. Kepingin atau tidak kepingin? Yakin kepingin. Nggih mboten? Kepingin. Mong ora duwe duit karo jarene nunggu 20 tahun. Yang penting daftar. Soal berangkat dan berangkat Allah yang tahu. Pak, umurmu piro Pak? Sini Pak. Ini umurnya piro? Iya sini. Aku ngerti ketua dhewe tahun 2005 ikut saya ini. Nah. Umurnya berapa kamu? Umure nembe 57 diwalik S. Jadi 75 Pak. Sing bener piro? 75. 75 sing duwe bojo hebat. Bojone traktor. Wis ngono. Traktor ini 76 tahun ini mesin traktor. Saya lihat di tempat cari mesin traktor itu. Wis ngono tunggu. Mudah-mudahan kita kadang-kadang baru 60 tahun sudah ngeluh. Itu 75 tahun masih megang traktor. Maka saya membuat percontohan di atas ini. Ya Pak Tagerilia. Saya membuat percontohan ngebun durian, ngebun alpukat. Luas sekali saya ngebun. 20 hektar. Ya Pak Malik ya. Tapi maksud saya untuk percontohan orang biar badannya otot ikut ngebun gitu loh. Tapi nggak ada yang mau ikut. Yang ikutnya ikut manen. Ikut manen, ikut nanam belum. Saya tanami itu maksudnya seminggu lagi baru panen, keduluan kawan. Ya kata istri, wis diikhlaske wae mbangane engko stroke. Ekonomi penting sekali Bapak sekalian, penting sekali. Daerahnya seperti ini gimana bagaimana bisa makmur dengan Blitar? Biar makmur seperti Blitar, biar yang berangkat haji banyak. Ayo. Dulu di veteran saya membuat percontohan sawah, listrik masuk sawah. Tapi tidak berkembang. Padahal dengan listrik masuk sawah, sawah itu dijamin 2 kali panen plus palawija. Palawija. Ini bupati datang kelihatannya. Saya dulu pernah seperti itu dulu. Saya dulu pernah seperti itu Pak Anggota Dewan, pernah dulu. 15 tahun saya. Dan saya konseptor pembangunan. Kalau Pak Bupati nurut waktu itu Pak Deru, terserah masing penting jadi duit. Itu Pak Deru seperti itu. Terserah bangun apa terserah, yang penting jadi duit. Saya bangun betul-betul bangun. Saya sering kampanye, tanam sekali panen seumur hidup. Orang tidak percaya. Kemarin alpukat saya dapat berapa ton? Hah? Orang laporan gue ini. Tak tunggu-tunggu laporan nih loh. Alasannya ke Jogja, takut duitnya sudah habis dibawa ke Jogja. Ini anak saya sering guyon nih. Bu, dapat 2 ton. Cair. Ustadz mesti di Pondok Cilik kono ndi? Iya nih, mau ndi? Imanuddin ndi? Imanuddin. Dapat 2 ton saya. Belum laporan Bu Siti. Targil itu santri kita dulu di MTS-nya Muslim Sukaraja, aliannya Sukaraja. Pak Lurah iya. Ayo. Wih. Kenal sampean? Kenal. Oh, kalau panen durian Antari dengan punyai, dia sudah sendirian kasihan. Oh, panen durian cuma dipameri di medsos. Gus Yudi sering ke rumah.
sering mriko. Guyon, Bu. Saya tiap pagi lewat sini, Pak. Ngopeni duren karo alpukat. Yang mati, Pak, 13 hektar. Mati 13 hektar, tapi saya enggak kapok. Saya kepingin membuat sekolah pertanian di sini agar pendapatan masyarakat Martapura, Jayapura, Bungamayang hebat makmur seperti orang Blitar. Itu loh. Di sana makmur karena sawah. Sawah setahun cuma 100 juta. Nah, saya panen pertama sudah dapat 2 ton, nanti panen kedua yakin berpuluh-puluh ton. Berpuluh-puluh ton. Ini yang saya katakan tanam sekali panen seumur hidup. Ini Mas. Panen seumur hidup. Bagaimana memakmurkan daerah yang seperti ini menjadi maju dan hebat. Dulu orang Belitang, Bapak sekalian, aku dulu disalami seperti itu dulu, sekarang enggak lagi. Nguculuk wae kadang-kadang malah sing wis lali kok. Selamat datang Bapak Bupati. Ini aslinya jamnya sampean karena belum datang tak isi dengan pengajian asli. Agak. Izin Pak Bupati. Jadi bagaimana Jayapura, Bungamayang, Martapura ini hebat seperti Belitang makmur? Bisakah itu? Bisa. Sawah itu sehektar panen 3 kali, 3 ton kali 3 kali, 9 ton kali 12.000, cuma 100 juta. Kelengkeng 25 batang kemarin panen di Trikarya, dapat 150 juta, mung selawe wit. Sekilo 50.000 kelengkeng yang bagus. Saya coba di rumah saya ternyata bisa. Kalau nggak percaya Bapak boleh sekolah tempat saya, nanti tak kasih bibit punanya, tapi bayar. Orang di duit aku kasih bupati gratis biyen. Masih seranti duit toh. Ya. Bayar keri-kerian, bayar murah, etok-etok wae. Nek gratis terus ora tanggung jawab masalahnya tiga gratis. Walaupun 10.000 bayar. Ekonomi penting biar kita bisa umroh, bisa haji. Kunci ukuran minimal orang sukses itu 5. Pertama, duwe omah sing pantes nggo dinggoni. Punya rumah yang layak huni. Kepengin duwe omah ora kowe penganten? Kepingin, ora kepenek melu mertua, ora percaya, tangi kawanan sithik ora kepenak. Mangan koken yo ora kepenak. Lunga balen telat yo ora kepenak. Enake jungkir balik di omah dhewe. Yang kedua, bisa menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Walaupun pondok pesantren sekarang modern ada perguruan tingginya. Yang ketiga, punya tabungan. Di tabungan berapa? Lah ada kira panen no, di tabungan di rumah ora? Harus punya tabungan. Nek mlebu rumah sakit mendadak orang duwe kamar. Nah ini Pak Bupati, rata-rata rebutan kamar rumah sakit. Maka daripada sampean buat hotel, lebih baik buat rumah sakit yang eksekutif. Betul itu. Sekarang cari ke rumah sakit, cari kamar susah kalau sakit. Ini kan peluang usaha. Ojo gawe ini hotel, orang yang nginep ora, yang sing nginep ora. Ini rumah sakit jelas ono. Maka dulu rumah sakit Belitang Tulus Ayu saya buat, kemudian 2016 saya buat untuk apa namanya? BLUD agar melibatkan masyarakat. Seperti Jepara dulu. Kemudian rumah sakit Islam juga sedemikian. Orang kaya buat kamar 2, 1 kamar serahkan rumah sakit, 1 kamar untuk keluarga. Maka tidak ada orang tidak kebagian kamar.
Yang keempat bisa daftar haji, bisa daftar umroh. Yang terakhir syukur-syukur bisa punya mobil. Sekarang sudah menjadi kebutuhan. Mobil semakin murah. Besok mobil tidak harus mesin, cukup nganggo listrik. Sedang dibangun di Subang pabrik BYD yang kapasitasnya 18.000 tenaga kerja. Ayo, sapa sing arep nyambut gawe. Maka pondok pesantren pun harus diberikan pendidikan keterampilan sekolah yang berbasis kepada keterampilan SMK, STM, mobil, kendaraan bermotor. Karena tantangan ke depan seperti itu. Oh, ngaji penting untuk urusan dunia akhirat, tapi urusan dunia keterampilan itu penting. Makasih, lebih dan kurang mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.